Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar Supporter Bola 62. Bersama saya Supporter Jusri Adi. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Piala AFF, di mana ada beberapa pemain naturalisasi yang berpotensi membela timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Teman-teman supporter, saya memberitakan informasi bola ini kebetulan ada di tempat kerja, yaitu di kampus, karena sedang ada jadwal mengajar mahasiswa. Jadi ya teman-teman supporter, dan kebetulan suara saya agak kurang bagus ya, jadi mohon dimaklumi. Teman-teman supporter, ya para pencinta bola, kita tahu bahwasanya timnas Indonesia ya di 2024 ini akan menjalani laga Piala AFF yang akan dilaksanakan November nanti. Dan sudah ada pembagian pot dan kita masuk di pot kedua. Kemudian undiannya akan dilangsungkan di bulan ini ya, di Hanoi. Dan apakah Indonesia akan masuk di grup A atau B? Ya maaf teman-teman supporter dan para pencinta bola, kebetulan saya kurang enak badan ya. Kita lanjut ya teman-teman supporter, dan kita tahu bahwasanya di pengundian grup ini ya ada beberapa pemain naturalisasi yang berpotensi membela timnas Indonesia di Piala AFF ini. Dan kita tahu bahwasanya turnamen sepak bola Asia Tenggara ini yang sangat terkenal di Asia Tenggara ini, ternyata setelah saya cek di beberapa media, di beberapa tulisan-tulisan, ternyata dia tidak masuk dalam agenda FIFA. Dan ini membuat para pemain timnas Indonesia atau pelatih Sintayong kesulitan untuk mendapatkan pemain-pemain berkualitas nantinya yang akan berlaga di Piala AFF ini. Karena di satu sisi timnas kejuaraan ini tidak masuk dalam agenda FIFA, dan kemudian di sisi lain ternyata timnas Indonesia ya punya banyak pemain naturalisasi yang berkualitas, dan ini mereka bermain di luar negeri atau di daratan Eropa maupun di daratan Asia, di klub-klub ya yang terkenal. Dan ini pastinya akan menyulitkan pemain naturalisasi kita untuk mampu berlaga di Piala AFF ini. Karena kenapa? Kita tahu ketika pemain timnas kita ketika berlaga di sebuah kejuaraan dan kejuaraan itu tidak masuk dalam agenda FIFA, maka pelatih Sintayong akan kesulitan memanggil pemain tersebut, karena ini akan terkendala masalah izin dari klub yang bersangkutan ya, klub-klub mereka bermain. Mungkin kalau di Liga Indonesia, yang bermain di Liga Indonesia ada kemungkinan besar untuk dipanggil, karena yang punya wewenang untuk melakukan itu ya bisa melobi antara PSSI dan pihak-pihak klub yang ada di Liga Indonesia, atau PT Liga Indonesia bisa menghentikan jalannya kejuaraan atau Liga Indonesia sementara untuk fokus di Piala AFF. Tapi kalau ketika pemain timnas Indonesia bermain di luar negeri ya, ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi Sintayong bersama PSSI untuk melobi pemain maupun klub yang bersangkutan untuk melepas pemain mereka. Dan ini yang menjadikan kesulitan kita nantinya di Piala AFF nanti, ketika kita akan melakoni Piala AFF tidak salah di November nanti atau Desember. Dan kita berharap ya, seperti yang saya judul video saya, bahwasanya ada dua kemungkinan besar yang bisa dipanggil oleh timnas Indonesia ya timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF nanti, yaitu pemain naturalisasi kita yang kemungkinan bisa bergabung. Ya salah satu diantaranya kita tahu bahwasanya ada Mark Klok. Mark Klok ini kan bermain di Indonesia, jadi
kemungkinan besar bisa dimainkan di Piala AFF ini terbuka lebar, karena ya biasanya ada kebijakan dari PSSI maupun PT Liga Indonesia untuk memberhentikan Liga Indonesia sementara untuk membuat para pemain fokus bertarung di Piala AFF. Dan kita juga punya harapan semoga pemain naturalisasi lain yang di luar negeri ya, atau pemain lokal yang ada di luar negeri, kita tahu seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualan dan pemain-pemain lainnya yang bermain di luar negeri, kita berharap nantinya bahwa mereka bisa bergabung bersama timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Karena teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, kita tahu ketika misalkan pemain naturalisasi misalkan ya Jordi Amat maupun Justin Hubner dan pemain-pemain lainnya seperti Elkam Bagot yang kemarin ternyata di Piala Asia U23 kalau tidak salah dia tidak masuk dalam agenda FIFA ya ini, atau ya Piala Asia U23 kemarin ternyata Elkam Bagot yang kita tahu dia adalah pemain belakang yang sangat diandalkan di Indonesia, pemain naturalisasi kita, ternyata tidak bisa bergabung membela timnas Indonesia U23, dan alasannya ternyata pihak klub yang menaungi Elkam Bagot ini tidak memberi izin untuk bertarung di Piala Asia kemarin. Dan ini menjadi pengalaman nantinya di Piala AFF juga karena kemungkinan itu akan terjadi, karena Piala AFF ini akan dilangsungkan di bulan, tidak salah saya lihat di beberapa media dan beberapa kalender ya, yang sudah dijadwalkan oleh pihak Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF ya, ternyata dia akan dilangsungkan di November atau Desember. Ini artinya ini sementara berlangsung liga-liga yang ada di Eropa, dia masih melangsungkan liga, dan ini sangat mengganggu baik dari timnas kita atau pelatih Sintayong yang akan berjuang di Piala AFF nantinya ya, karena ini akan kesulitan dan kita pastinya akan kesulitan untuk memanggil mereka kalau kita tidak diberi izin oleh pihak klub. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, dan di sisi lain timnas Indonesia ya punya peluang sebenarnya untuk hanya dua yang punya peluang untuk bermain. Pemain naturalisasi kita yang punya peluang untuk bermain di Piala AFF ini, dari saya baca di beberapa media ada dua pemain yang punya peluang, yaitu Mark Klok ya, kita tahu dia bermain di Liga Indonesia di Persib Bandung ya, dan kemungkinan besar dia akan membela timnas kita di Piala AFF. Kemudian ada sepertinya Jordi Amat ya, saya yakin dia akan dimainkan ya, semoga saja, karena ini pemain ini memang sudah tua ya, tapi dari sisi kualitas pengalaman ini sangat luar biasa pemain ini. Kenapa? Dia pernah bermain di liga-liga top Spanyol seperti Rayo Vallecano dan segala macamnya, dan sekali lagi dia pernah bermain di Swansea City kalau tidak salah ya. Pemain ini pernah bermain di situ. Ini artinya pengalaman, meskipun dia sudah umurnya sudah tua, tapi dari segi permainan saya yakin dia mampu memberikan pengaruh lebih di dalam lapangan nantinya. Jadi ada dua teman-teman yang punya potensi. Kalau naturalisasi lain kemungkinan agak sulit ya, karena kita tahu mereka bermain di klub-klub seperti Justin Hubner dan Ivan Jenner yang bermain di Eropa ya. Ya, yang terbaru pemain naturalisasi kita, penjaga gawang Martin Paes ini bermain di FC Dallas, dan ini sangat kita pasti pihak Sintayong bersama PSSI akan kesulitan memanggil mereka, termasuk beberapa pemain lainnya yang mungkin tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF ini, karena kendalanya Piala AFF ini tidak
di bawah kalender FIFA, dan itu alasannya teman-teman kenapa kita nantinya akan minim pemain naturalisasi. Dan semoga saja kita berharap semoga ada lobby-lobby. Kita tahu Pak Erick Thohir ini punya gerakan yang sangat bagus di PSSI dalam melobi ya. Ini terbukti banyaknya pemain naturalisasi yang mau bergabung dengan timnas Indonesia ya, dan kita berharap nantinya PSSI mampu mewadahi ini sehingga pemain-pemain naturalisasi bisa membantu timnas Indonesia untuk merebut Piala AFF untuk pertama kalinya dan membawa ke Indonesia untuk pertama kalinya. Dan itu harapan kita sebagai supporter bola. Dan meskipun tidak masuk dalam agenda FIFA sebenarnya atau kalender FIFA, Piala AFF ini atau bahasa kasarnya tidak diakui oleh FIFA, namun teman-teman supporter, ini menjadi ajang pembuktian bagi timnas Indonesia bahwasanya dia layak disebut Raja Asia baru di Asia Tenggara dan layak diperhitungkan di daratan Asia. Saya kira demikian teman-teman supporter dan para pencinta bola. Sekali lagi saya katakan suara saya agak kurang bagus dan mohon dimaklumi, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sepak bola, salam pencinta bola, salam supporter bola, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.